Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa mulai aktivitas kita di hari ini dengan sehat walafiat, dengan penuh semangat. Dalam video singkat ini saya akan coba menjelaskan materi mengenai bentuk-bentuk negara dan hubungan antara negara dan agama. Sebelumnya saya sudah memberikan materi tentang pengertian negara, kemudian asal-usul negara dan unsur-unsur negara serta tujuan atau teori tujuan negara. Adapun bentuk-bentuk negara dalam dewasa ini pada hakikatnya ada dua. Yang pertama adalah negara kesatuan dan yang kedua adalah negara serikat atau federal. Perlu dipahami bahwa negara kesatuan adalah pemerintahan yang berdaulat atau negara yang berdaulat di mana pemerintahan pusat memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing. Adapun dalam perkembangannya bentuk kesatuan ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Apa itu sistem sentralisasi? Sistem sentralisasi dikatakan bahwa segala urusan atau hubungan dalam negeri maupun luar negeri itu berada kekuasaan di pemerintah pusat. Sedangkan untuk daerah hanya untuk menjalankan saja. Adapun yang kedua adalah sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi itu apa? Sistem desentralisasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana kepala daerah memiliki wewenang atau kekuasaan di dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini sering kita dengar dengan istilah adanya otonomi daerah. Kemudian yang kedua bentuk negara yaitu negara serikat. Apa itu negara serikat atau federal? Negara serikat atau federal adalah penggabungan dari beberapa negara bagian, di mana negara bagian pada mulanya itu memiliki pemerintahannya sendiri, kemudian memiliki kekuasaannya sendiri dan memiliki wewenang dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Adapun di dalam negara federal dianggap bahwa pemerintahan asli itu berada dalam ranah wilayah negara bagian, karena negara bagian ini yang sangat mengerti betul tentang kondisi rakyat dan wilayahnya. Adapun untuk tugas daripada negara serikat itu mengenai hubungan dalam maupun luar negeri yang berkaitan dengan pertahanan keamanan, kemudian berkaitan dengan keuangan. Adapun contoh daripada negara yang menganut bentuk federal diantaranya adalah Amerika dan Australia dan lain-lainnya. Adapun yang negara kesatuan tentunya negara Republik Indonesia, kemudian ada Inggris, Prancis, Spanyol dan Jepang. Kemudian bentuk-bentuk negara ini kalau dilihat dari berdasarkan jumlah orang yang memerintahnya itu terdiri dari tiga. Yang pertama adalah monarki, kedua adalah oligarki, dan kemudian yang ketiga adalah demokrasi. Apa itu monarki? Monarki adalah yang sering kita dengar atau sering kita ketahui adalah bentuk kerajaan, di mana negara atau pemerintah dipegang oleh satu orang. Kalau kita lihat ambil contoh misalkan di Inggris itu dikenal dengan ratunya, kemudian Arab Saudi dengan rajanya, kemudian di Jepang dengan kaisar. Adapun yang kedua adalah oligarki. Apa itu oligarki? Oligarki adalah suatu pemerintahan yang dipegang oleh beberapa orang, bisa dari berdasarkan itu feodal atau modal, kemudian berdasarkan ras, itu yang pernah terjadi di Afrika Selatan, di mana
ras kulit putih itu memegang seluruh elemen di dalam pemerintahan, di mana ras kulit hitam itu tidak diberikan kesempatan di dalam pemerintahan. Kemudian yang ketiga adalah bentuk demokrasi, di mana rakyat dianggap memiliki peranan atau kekuasaan tertinggi di dalam suatu pemerintahan. Ya, kemudian saya akan bahas mengenai hubungan antara agama dan negara. Di dalam perkembangan terdapat perbedaan pandangan mengenai korelasi antara hubungan antara agama dan negara. Ada yang berpendapat bahwa agama itu merupakan bagian dari negara, dan juga ada yang berpendapat negara itu adalah bagian dari dogmatik agama, di mana dianggap bahwa agama itu atau negara itu merupakan pengejawantahan daripada nilai-nilai Tuhan. Adapun hubungan antara agama dan negara ini terdapat beberapa paham atau aliran, di mana yang pertama adalah aliran atau paham teokrasi. Yang pertama, paham teokrasi adalah paham yang menyatakan bahwa agama dan negara itu tidak dapat dipisahkan atau memiliki hubungan yang kausal, di mana dianggap bahwa negara itu hidup dan berkembang seiring dengan agama. Adapun dalam perjalanannya atau perkembangannya terdapat menjadi dua bagian lagi, yaitu teokrasi langsung dan teokrasi tidak langsung. Teokrasi langsung itu beranggapan bahwa pemerintah atau negara merupakan otoritas Tuhan, maka dianggap bahwa pemerintah itu adalah Tuhan yang memiliki wewenang dalam mengatur atau mengurus suatu negara. Kemudian autokrasi atau teokrasi tidak langsung beranggapan bahwa negara itu bekerja atau mengurus suatu negara itu berdasarkan atas otoritas daripada Tuhan atau atas nama Tuhan. Dianggap bahwa raja merupakan perwakilan daripada Tuhan. Nilai-nilai atau peraturan-peraturan yang hidup atau yang diciptakan oleh negara itu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan atau nilai-nilai agama. Kemudian yang kedua adalah paham atau aliran sekularisme, di mana dianggap bahwa tidak ada hubungan antara negara dan agama. Negara dan agama itu berjalan sendiri-sendiri. Dianggap bahwa negara ini berasal daripada masyarakat, sedangkan agama itu langsung daripada Tuhan. Namun negara-negara yang menganut sekularisme ini tidak menganggap atau tidak melarang suatu warga negaranya untuk memiliki sebuah agama. Kemudian yang ketiga adalah komunisme, paham komunisme. Ini tentunya tokohnya yang kita tahu adalah Karl Marx, mana beranggapan bahwa agama adalah candu. Dianggap bahwa masyarakat atau negara ini adalah terbentuk daripada manusia, ciptaan manusia, tidak ada hubungan atau sumbangsi daripada agama atau Tuhan. Dianggap bahwa agama itu merupakan candu bagi masyarakat. Dianggap bahwa agama itu ada sumber masalah, sumber kenistapaan. Maka dari itu agama ini dilarang oleh negara yang menganut paham komunisme. Adapun contoh negara yang menganut paham komunisme adalah pertama Korea Utara, kemudian Tiongkok, kemudian ada Islandia, dan di Afrika ada Angola. Demikian video singkat saya mengenai bentuk-bentuk negara dan hubungan antara negara dan agama. Apabila ada kekurangan saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.